Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kedelai. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia sejak tahun 1910. Nah, di sini ada yang namanya keanekaragaman. Kedelai yang dibudidayakan adalah Glycine max yang merupakan keturunan domestikasi dari spesies moyang Glycine soja. Dengan versi ini, Gimax juga dapat sebagai Gisoja subsmax. Kedelai merupakan tanaman budidaya daerah Asia subtropik seperti Cina dan Jepang. Sebaran Gisoja sendiri lebih luas, hingga ke kawasan Asia tropik. Kedelai adalah tumbuhan yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan, agar rendah batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merambat. Beberapa kultivar kedelai putih budidaya di Indonesia, diantaranya adalah Ringgit, Orba, Lokon, Dafros, dan Willis. Edamame adalah kultivar kedelai berbiji besar berwarna hijau yang belum lama dikenal di Indonesia dan berasal dari Jepang. Yang kedua ada budidaya. Kedelai dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering atau yang bisa disebut dengan ladang. Penanaman biasanya dilakukan pada akhir musim penghujan setelah panen padi. Pengerjaan tanah biasanya minimal biji dimasukkan langsung pada lubang-lubang yang dibuat. Biasanya berjarak 20-30 cm. Pemupukan dasar dengan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfat diperlukan. Namun setelah tanaman tumbuh, penambahan nitrogen tidak memberikan keuntungan apapun. Lahan yang belum pernah ditanami kedelai dianjurkan diberi starter bakteri pengikat nitrogen atau yang disebut Bradyrhizobium japonicum untuk membantu pertumbuhan tanaman. Pembumbunan tanah dilakukan pada saat tanaman remaja atau yang disebut dengan fase vegetatif awal, sekaligus sebagai pembersihan dari gulma, dan tahap pemupukan fosfat kedua. Menjelang berbunga, pemupukan kalium dianjurkan walaupun banyak petani yang mengabaikan untuk menghemat biaya. Dan yang ketiga ada pemerian. Kedelai dikenal dengan berbagai nama. Sojabun bahasa Belanda, soja, soja bohne bahasa Jerman, soybean bahasa Inggris, kedelai bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Jawa kacang ramang, kacang bulu, kacang gimbol, retak mejong, kacang bulu, kacang jepun, dekenana, demekun, dele, kadele, kadang jepun, lebui bawak, lawi. Sumatera bagian utara, gadelei. Berbagai nama ini menunjukkan bahwa kedelai telah lama dikenal di Indonesia. Kedelai merupakan ternak dikotil semusim dengan percabangan sedikit, sistem perakaran akar tunggang, dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan rendah. Kedelai, khususnya kedelai putih dari daerah subtropik, juga merupakan tanaman dari akar pendek dengan waktu kritis rata-rata 13 jam. Ia akan segera berbunga apabila pada masa siap berbunga panjang hari kurang dari 13 jam. Ini menjelaskan rendahnya produksi di daerah tropika karena tanaman terlalu dini berbunga. Nah, di sini ada berbagai macam mengenai kedelai. Yang pertama itu adalah biji. Biji kedelai berkeping dua, terbungkus kulit biji dan tidak mengandung jaringan endosperma. Embrio terletak di antara keping biji. Warna kulit biji kuning, hitam, hijau, coklat, pusar biji, hilum adalah jaringan bekas biji melekat pada dinding buah. Bentuk biji kedelai umumnya bulat lonjong, tetapi ada pula yang bundar atau bulat agak pipih. Yang kedua ada kecambah.
Biji kedelai yang kering akan berkecambah bila memperoleh air yang cukup. Kecambah kedelai tergolong epigios, yaitu keping biji muncul di atas tanah. Warna hipokotil, yaitu bagian batang kecambah di bawah daun kecambah kotiledon. Ungu atau hijau yang terpaut dengan warna bunga. Kedelai yang berhipokotil ungu berbunga ungu, sedangkan yang berhipokotil hijau berbunga putih. Kecambah kedelai dapat digunakan sebagai sayuran atau bisa disebut dengan tauge. Dan yang ketiga ada perakaran. Tanaman kedelai mempunyai akar tunggang yang membentuk akar-akar cabang yang tumbuh menyamping horizontal tidak jauh dari permukaan tanah. Jika kelembapan tanah turun, akar akan berkembang lebih ke dalam agar dapat menyerap unsur hara dan air. Pertumbuhan ke samping dapat mencapai jarak 40 cm dengan kedalaman hingga 120 cm. Selain berfungsi sebagai tempat bertumpunya tanaman dan alat pengangkut air maupun unsur hara, akar tanaman kedelai juga merupakan tempat terbentuknya bintil-bintil akar. Bintil akar tersebut berupa koloni dari bakteri pengikat nitrogen Bradyr Rhizobium japonicum yang bersimbiosis secara mutualis dengan kedelai. Pada tanah yang telah mengandung bakteri ini, bintil akar mulai terbentuk sekitar 15-20 hari setelah tanam. Bakteri bintil akar dapat mengikat nitrogen langsung dari udara dalam bentuk gas N2 atau yang disebut dengan nitrogen, yang kemudian dapat digunakan oleh kedelai setelah dioksidasi menjadi nitrat N03+. Dan yang keempat ada yang namanya batang. Kedelai berbatang memiliki tinggi 30-100 cm. Batang dapat membentuk 3-6 cabang. Tetapi bila jarak antar tanaman rapat, cabang menjadi berkurang atau tidak bercabang sama sekali. Tipe pertumbuhan batang dapat dibedakan menjadi terbatas, determinate, tidak terbatas, indeterminate, dan setengah terbatas, semi-indeterminate. Tipe terbatas memiliki ciri khas berbunga serentak dan mengakhiri pertumbuhan meninggi. Tanaman pendek sampai sedang. Ujung batang hampir sama besar dengan batang bagian tengah. Daun teratas sama besar dengan daun batang tengah. Tipe tidak terbatas memiliki ciri berbunga secara bertahap dari bawah ke atas dan tumbuhan terus tumbuh. Tanaman berpostur sedang sampai tinggi. Ujung batang lebih kecil dari bagian tengah. Tipe setengah terbatas memiliki karakteristik antara kedua tipe lainnya. Dan yang kelima ada yang namanya bunga. Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, yaitu setiap bunga mempunyai alat jantan dan alat betina. Penyerbukan terjadi pada saat mahkota bunga masih menutup sehingga kemungkinan kawin silang alami amat kecil. Bunga terletak pada ruas-ruas batang, berwarna ungu atau putih. Tidak semua bunga dapat menjadi polong walaupun telah menjadi penyerbukan secara sempurna. Sekitar 60% bunga rontok sebelum membentuk polong. Dan yang keenam, ada yang namanya buah. Buah kedelai berbentuk polong. Setiap tanaman mampu menghasilkan 100-200 polong. Polong kedelai berbulu dan berwarna kuning kecoklatan atau abu-abu. Selama proses pematangan buah, polong yang mula-mula berwarna hijau akan berubah menjadi kehitaman. Dan yang terakhir itu ada yang namanya daun. Pada buku Nodus pertama, tanaman yang tumbuh dari biji terbentuk sepasang daun tunggal. Selanjutnya, pada semua buku di atasnya terbentuk daun majemuk selalu dengan 3 helai. Helai daun tunggal memiliki tangkai pendek dan daun bertiga mempunyai tangkai agak panjang. Masing-masing daun berbentuk oval, tipis, dan berwarna hijau. Permukaan daun berbulu halus trichoma pada kedua sisi. Tunas atau bunga akan muncul pada ketiak tangkai daun majemuk. Setelah tua, daun menguning dan gugur, mulai dari daun yang menempel di bagian bawah batang. Produk olahan dari kacang kedelai. Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang tinggi akan kedelai putih. Kedelai putih bukan asli tanaman tropis, sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada di Jepang dan Cina.
Pemuliaan serta domestikasi belum berhasil sepenuhnya mengubah sifat fotosintesis kedelai putih. Di sisi lain, kedelai hitam yang tidak fotosintesis kurang mendapat perhatian dalam pemulihan meskipun dari segi adaptasi cocok bagi Indonesia. Manfaat kacang kedelai yang pasti kalian tahu, sangat digemari kalangan vegetarian. Kacang-kacangan termasuk kedelai diketahui sebagai sumber protein alternatif protein hewani. Selain itu, kedelai juga mengandung lemak, vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh. Sebanyak 25%, lemak pada kedelai merupakan asam lemak tak jenuh yang tidak mengakibatkan penyakit kolesterol. Bahkan, konsumsi kedelai secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan membantu mencegah penyakit jantung. Dagangan kedelai. Sepanjang tahun 2013, harga kedelai di Indonesia mengalami lonjakan yang tajam akibat kurangnya pasokan, sehingga menyebabkan berbagai pedagang tahu dan tempe mengalami kerugian yang sangat besar dan harus menaikkan harga. Beberapa pihak memperkirakan kenaikan harga ini akan memicu inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2013 bulan September. Meski Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa menyangkal perihal tersebut, polemik kedelai ini memicu gerakan aksi mogok oleh Asosiasi Produsen Tahu dan Tempe untuk meningkatkan produksi tahu dan tempe di Indonesia atau kedelai di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membuka lahan 1 juta hektar lahan di transmigrasi untuk ditanami kedelai secara bertahap selama 3 tahun. Lahan itu tersebar di 26 provinsi di Indonesia.